سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi amati salat maghrib 4 saf. Ini kemajuan yang sangat luar biasa, hadirin dimuliakan Allah. Tetapi begitu ada majelis ilmu, majelis ta'lim, bila kita berdiri ini cukup 1 saf aja jemaah. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Bahwa sebagian daripada jamaah kita sudah pada paham. Betul? Kalau mereka tidak paham pasti akan duduk. Di sini kelihatannya wajah-wajahnya semuanya ini paham, enggak paham semua dia. Makanya duduk di sini, Pak. Kalau paham enggak duduk dia. Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, kita tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap denyutan nadi kita ini, berkedipnya mata ini, bergeraknya tangan dan kaki kita ini, semuanya ini masih normal jamaah yang dimuliakan Allah. Tak ada yang kurang satupun. Maka ini semuanya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti sadar dan kita sadari bahwa ini semuanya kullum min indillah. Dari mana, Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai syukur itu dia akan berpikir, ya Allah, aku sudah dikasih napas, tak bayar. Sudah dikasih kesehatan, tidak bayar kepada Allah. Cukup kata Allah Subhanahu wa taala apa? La in syakartum la azidannakum. Cukup hanya syukuri itu nikmat. Cara syukurnya seperti apa jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau Nabi nih Pak, kalau Nabi cara syukurnya itu luar biasa. Mempergunakan semua anggota tubuhnya ini untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah, Pak? Istri mudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidurlah Nabi, tidurlah Aisyah radhiyallahu anha tidur, Pak. Di pertengahan malam yang terakhir, ya, atau misalnya ada yang mengatakan separuh malam yang kedua itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, Pak. Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah apa Pak Ustaz? Sholat sunnah tahajud yang disebut dengan qiyamul lail. Itu qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya ini jamaah yang dimuliakan Allah, sampai betisnya ini sampai keringgingan. Kalau kata orang Jawa itu keringgingan itu seperti nggak menginjak tanah. Gak menginjak lantai jamaah dimuliakan Allah, saking gak terasanya. 1 rakaat, bayangkan 3 juz bacaan Nabi SAW. Itu cara bersyukurnya Nabi. 1 rakaat 3 juz surah Al-Baqarah. Masya Allah. Kita ini punya imam padahal gak sampai surah Al-Baqarah, Pak. Alif lam mim. Hati kita udah mulai ini lama lagi nih sudah ini. Surah Al-Baqarah ini padahal cuman dzalikal kitabul la raiba fihi, 3 ayat hanya, Pak. Allahu Akbar. Imam ini tahu juga kondisi makmumnya. Kita sudah dalam hati
lama lagi cilaka bagi memilih. Nah, begitu Pak. Tapi saya tadi biasanya maghrib itu kapan pendek-pendek emang Pak ya. Ya paling panjang sabihis. Nah, tadi Pak Imam saya kira tukang muadzin yang azan. Nah, begitu sudah azan, permisi Pak Ustadz mau imam. Imam juga ini, Masya Allah. Berarti diborong pahala ini jamaah muliakan Allah. Masya Allah. Hah? Ada cerita ini jamaah mulia. Mau dengar cerita Pak? Mendengar cerita ya. Jadi ini ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang bagaimana kehebatan Bilal bin Rabah, tukang azan Pak. Jadi tukang azan itu Masya Allah, kita baca dalam hadis itu Pak. Jadi kalau orang azan, suaranya ini Pak, ya suaranya azan, hayya 'alas shalah, sampai mana kedengarannya azan nih Pak? Sampai perumahan sebelah Pak. Begitulah setan itu lari terbirit-birit Pak. Orang yang mendengar azan sampai di sana melangkah ke masjid ini pengen melihat siapa yang azan tadi Pak. Betul itu. Wah, dia keinginannya untuk pergi ke masjid itu Pak. Setiap langkahnya dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kaki kirinya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya lagi Pak. Bayangkan kalau saat itu kita punya dosa, berarti dosa dihapuskan, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, orang yang mengetahui pahalanya saf yang di depan ini, dia akan mengundi untuk mendapatkan saf yang paling depan ini. Maka kalau di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, saya bingung juga Pak. Ini saf di depan dikerubungi cepat betul orang datang ke saf depan. Tapi kalau di sini, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Di mana-mana itu jemaah dimuliakan Allah. Di mana? Ya, silakan Pak, silakan. Sampean di mana? Saya mau di pojok-pojok aja karena nggak rebutan. Padahal jemaah dimuliakan Allah, kalau tahu kita pahalanya saf di depan itu, mengundi kita itu untuk apa? Supaya bisa masuk saf yang paling depan. Bayangkan itu. Masya Allah. Kedua, hadirin dimuliakan Allah, tak lupa kita salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita adalah memakmurkan masjid. Setiap masjid dibangun, ya, yatabahawna fil masajid. Siapa orang yang membangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu nanti di surga itu dikasih dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumahnya di surga itu terbuat dari intan berlian. Hadirin muliakan Allah. Ya, setiap kita ini pengurus masjid kan pengen masjid kita ini ramai dengan jemaah Pak ya. Ada satu pertanyaan tadi saya bacakan Pak supaya tidak lupa saya, Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang ribut di masjid? Nah, ini sama juga nih. Sholat saya juga ribut juga anak-anak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya siapa? Hasan dan Husain. Umur 2 tahun, 3 tahun dia ajaklah ke masjid, dikenalkan masjid. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, itu mereka berdua sampai naik ke punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi saat itu bilang, aku lagi sholat, nggak boleh enggak? Tidak. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Nabi bangkit dari sujudnya sampai cucunya ini tidak gandoli beliau. Dibikin puas memang saya menggandoli beliau. Begitu sudah selesai anak lain lagi, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujudnya. Maknanya apa jadi muliakan Allah? Bahwa anak-anak ini adalah bagian daripada nanti mereka yang akan memakmurkan masjid kita ini. Nah, kita ini kan tidak tahu umur kita Pak ya. Apakah saya dipanggil duluan atau sampean dipanggil duluan sama Allah, ataukah saya belakangan sampean duluan?
Atau saya duluan, siapa yang belakangan? Apa? Kita tidak tahu. Generasi anak-anak inilah yang mesti harus kita berikan bagaimana supaya mereka ini paham tentang rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang pertama, nah ini Pak, sebelum berangkat ke masjid, anak-anak ini sebelum berangkat ke masjid, anak-anak mesti harus dikasih tahu apa yang mesti dilakukan di masjid dan apa yang tidak boleh dilakukan di masjid. Siapa yang kasih tarbiyah seperti ini, Pak? Ya kita orang tua. Kalau ustadz di mana ini, di masjid ini dikasih tahu jangan ribut, jangan ribut. Nah, tapi yang bertugas yang paling awalun itu adalah kita selaku orang tua. Di rumah dikasih tahu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al adab fauqal ilm. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Nah, orang yang berilmu tanpa adab ini kurang ajar, kenapa? Tidak ada adab walaupun dia pintar. Tapi orang biasa-biasa aja, Pak. Tapi dia punya adab, lebih dihargai sama orang. Betul, Pak ya? Betul, Pak. Jadi anak mesti harus kita kasih tahu tentang pentingnya adab. Di adab dari masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk masjid, baca doa setelah duduk di masjid, niat i'tikaf, jangan ribut di masjid. Nah, ini kita kasih pengertian anak-anak kita tentang pentingnya masjid. Ada satu sahabat Nabi SAW namanya Abu Darda. Siapa, Pak? Abu Darda, bukan nama aslinya. Nama aslinya itu kata sebagian orang ahli sirah itu ada yang mengatakan Uwaimir bin Malik, atau dipanggil dengan Amir bin Malik. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama banyak meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua, Abu Darda ini adalah orang yang paling akhir dalam masuk Islam. Ada yang mengatakan setelah perang Badar tahun kedua Hijrah, nah ini Abu Darda ini masuk ke dalam Islam. Kemudian berguru kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, Pak, kalau sudah masuk Islam berguru kepada Nabi, pangkatnya langsung naik, Pak. Apa itu, Pak? Radhiyallahu anhu. 124.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semuanya ini ada yang akhir, yang tua baru masuk Islam, yang muda baru masuk Islam. Karena semuanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, semuanya kan masuk Islam semua. Artinya apa? Orang mu'allaf. Tapi begitu mu'allaf langsung berguru kepada Nabi. Beda dengan kita. Begitu mu'alaf dibiarin. Ini yang salah aja memuliakan Allah. Nah, misalnya ada orang yang mu'alaf masuk Islam, mesti harus dibimbing, Pak. Jangan dibiarkan. Bila dibiarkan orang-orang mu'alaf ini akan kembali ke agama semula. Karena tidak ada bimbingan. Maka orang mu'alaf nanti ada saudara bapak masuk mu'alaf, ya, masuk Islam, tidak dapat hidayah, maka jangan dilepas, Pak. Tanggung jawab sampean. Pak Ustaz, saya ini tidak bisa, Pak Ustaz. Saya ngaji pun susah, sholat pun di masjid malas, taklim juga aras-arasan, terus mana diantar kata Pak Imam. Ada Pak Imam di sini, Pak. Belajar sholat, belajar wudhu, belajar adab, belajar ilmu, ilmu masail, ilmu fikih, paling tidak yang dasar-dasar dulu. Nah, ini artinya Pak, ada bimbingan. Sahabat Nabi SAW semuanya yang mu'allaf itu dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, Pak, hidayah masuk, ilmu masuk, semuanya sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicontoh langsung oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gelarnya langsung radhiyallahu anhum. Gelarnya itu, Pak. Masya Allah. Sekarang menjadi, walaupun Abu Darda ini seorang mu'allaf yang dimuliakan Allah, ini beliau ini banyak meriwayatkan hadis, mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Al-masjidu baitu kulli taqi, bahwa masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Masjid rumahnya orang-orang yang bertakwa. Tapi kadang-kadang kita jamaah yang muliakan Allah, ini bukan tempat sini, tempat saya, itu orang tidak betah duduk di masjid. Padahal Nabi bilang apa tadi, Pak? Masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Tapi anehnya di tempat saya, bukan sini, tidak ada orang yang betah duduk di masjid. Padahal sudah dibelikan AC. Pak Ustadz, jadi masjid musola ini panas Pak Ustadz. Oke lah, bulan depan dibelikan AC, datanglah AC 4 biji. Suruh tak bertahan, besok ada taklim yang mengisi Ustadz ini bin ini. Begitu juga setelah diumumkan, hilang juga Pak. Tapi alasannya panas, dikebelikan AC sudah. Besoknya lagi ada Pak Ustadz, mikrofonnya tidak enak. Sebentar macet. Dibelikan mikrofon wireless sound system yang enak Pak, kayak ini nih Pak, enak ini. Wah, sama juga akhirnya Pak. Aduh Pak Ustadz, sakit perut, ada alasannya Pak. Terus apa lagi supaya bertahan di masjid itu apa lagi? Pak Ustadz mesti harus ada dapur umum. Oke lah, disiapin kopi, disiapin teh, disiapin untuk pemanas air. Supaya apa? Jamaah itu betah di dalam masjid Pak. Begitu sudah diberikan sama. Pak, kemana kemarin anu Pak? Iya Pak Ustadz, di rumah ini ada sibuk ini Pak Ustadz, ini. Tidak tahan juga di masjid ya. Ada aja alasannya Pak. Masya Allah, aku bilang ini. Padahal semuanya kita sudah berusaha ikram, sudah berusaha melayani jamaah ini Pak. Apa yang dikehendaki dan dipingin jamaah sudah disiapkan di masjid itu Pak. Termasuk dari hal yang kecil sampai dengan hal yang terbesar Pak. Bayangkan, apalagi kurangnya ada kamar Pak Ustadz buat istirahat, dikasih kamar di atas. Begitu sudah jadi di kamar di atas, tidak ada yang nginep di masjid Pak. Enggak enak Pak Ustadz, kalau nanti nginep di masjid kan nanti enggak enak sama orang, nanti listriknya yang bayar ini macam-macam Pak, alasannya ada aja. Masya Allah. Dan itulah hadirin muliakan Allah keadaan kita saat ini. Maka ulama kita mentamsilkan Pak ini, orang-orang yang punya iman, ya orang-orang yang beriman itu laksana seperti es batu. Es batu itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau disimpan di dalam es semakin kuat, semakin keras dan tidak mudah untuk pecah. Semakin lama, semakin keras dan semakin keras. Bila ini es batu tadi ini disimpan di luar, di terik matahari 1 jam 2 jam, esnya itu akan luntur, esnya itu akan hilang jamaah yang dimuliakan Allah. Karena apa? Dia sudah keluar dari kulkas itu. Maka orang yang beriman itu juga seperti itu. Hatinya orang-orang yang beriman, kulkasnya orang-orang yang beriman itu ya masjid itu. Jadi kalau kita di masjid itu merasa tenang, betul, merasa tentram, merasa bahagia. Karena apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pulang ke rumah, dekatnya sudah sama HP, merokok, mengopi, kaki sambil ngangkat ke atas, sambil makan kacang, nonton TV. Suasana sudah tidak hidup amal. Tetapi kalau di masjid ini, ya, pembicaraan kita, ya, ngomongnya ngelantur ngidul ke sana kemari misalnya, tapi tetap dalam suasana agama, itu ada kesan dalam hati kita yang jemaah. Masya Allah, itu bedanya. Ya itu tadi itu. Kalau hati kita ini dah keluar dari masjid, suasananya beda dengan kita masih ada di masjid. Nah, ini salah satu daripada apa? Memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kata Nabi. Orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Nah, kita saat ini tidak jemaah dimuliakan Allah. Bahkan masjid itu hanya untuk sholat fardu saja, tidak ada taklim, tidak ada membicarakan ini ngopi-ngopi sambil apakah yang dibicarakan, kemudian cara makmurkan masjid seperti apa.
Jadi kita itu punya target. Saya punya target, Bapak pengurus sini juga punya target. Saya punya target di musola di RT saya itu sholat subuhnya, ya, sholat subuhnya harus mesti seperti sholat Jumat. Itu Pak. Terus nggak mimpi ke Pak Ustadz? Mana bisa mimpi? Saya lagi dalam keadaan sadar. Nggak mimpi jamaahnya muliakan Allah. Tapi bisa nggak Pak Ustadz? Di mana di sini di balik papan ini? Di balik papan ini khususnya yang sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Coba sebutkan Pak. Nggak ada Pak ya? Nah kita punya mimpi itu hadirin muliakan Allah. Sama mimpi saya, sama mimpi sang jenengan sama. Dan ini mimpi ini bukan hanya dipikul oleh 1-2 orang saja. Tidak mungkin bisa itu terjadi. Sholat subuh seperti sholat Jumat itu tidak bisa. Kalau cuman dipikul sama siapa? Sama 1-2 orang. Dipikul sama Pak Imam, dipikul sama ketua masjid, sama bendahara, sama sekretaris. Cuma 4 orang ini tidak bisa jemaah untuk menciptakan sholat subuh sama seperti sholat Jumat. Tidak bisa, mimpi. Tapi kalau semuanya bergerak jemaah yang dimuliakan Allah, bergerak itu saya kemarin bikin inovasi. Inovasinya seperti ini. Kita ini tinggal di RT ini, berapa jumlah orang Islamnya? Catat. Dan kita setiap subuh Pak, setiap subuh kita jalan untuk mendata orang-orang muslim di RT saya itu. Kebetulan RT 30. Saya kira-kira 10 orang Pak, karena yang setiap bertahan setiap subuh, ya, setiap subuh dengan pikir yang sama, gerak yang sama, risau yang sama, ya, menciptakan bagaimana sholat subuhnya itu sama seperti sholat Jumat. Yang 2 masuk ke lorong sana. Yang 2 masuk ke lorong blok A, yang 2 orang masuk ke lorong blok B, gitu Pak. Dibagi-bagi 2 orang. Setelah itu apa yang kita lakukan? Data Pak. Mendata ini bukan, satu muslim apa Islam? Enggak. Muslim apa Kristen? Enggak. Jadi kita itu sudah punya data dari RT. Kemudian apa? Ini kita data. Oh si Pak Amir, Pak ini. Oh di grup di blok A sini ada sekitar 20 orang. Ada di rumahnya, nggak lagi tugas. Karena dia kerja di Balikpapan aja. Bermukim di Balikpapan. Oke lah, ini garapan besok hari Senin. Nah, coba. Digarap itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita ini jangan puas dengan ibadah kita sendiri. Kita ini kan Allahu Akbar, puas dengan apa yang kita miliki ini. Tapi kita itu tidak pernah risau, ya, bagaimana saudara-saudara kita ini yang belum masuk ke masjid ke masjid. Nah itu salah satu inovasi terbaru yang saya buat kemarin Pak. Saya data itu Pak. Jadi setiap pagi kita jalan data. Setelah didata, masuklah sudah itu data itu kita laporkan ke RT. Jadi kita mau berkolaborasi dengan RT dengan syarat RT-nya juga senang dengan masjid Pak. Tapi kalau RT-nya nggak suka dengan masjid, masalah lagi nih Pak. Karena kita butuh nanti itu tanda tangan sama apa? Sama staples apa namanya ini? Stempel. Nah, itu. Supaya apa? Kita bergerak itu tidak sebelah mata begitulah. Nah, RT kita ajak kolaborasi dengan masjid. Nah, ini kedua. Kemudian yang ketiga, setelah masuk ini data ke RT, ya. Setelah itu apa? Kita musyawarah dengan RT. Bagaimana kalau kita ini membuat undangan lewat WA dulu? Loh, Pak Ustadz, kalau undangan lewat WA berarti kita harus ada grup jamaah masjid atau misalnya grup warga muslim. Nah, setelah itu apa? Buatlah grup. Setelah dibuat grup ada 100 orang nih. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Dibuat undangan lewat WA. Undangannya apa Pak Ustadz? Undangan sholat berjamaah di masjid. Nah, kami pengurus masjid Miftahul Khair bekerja sama dengan RT 30 mengundang kepada bapak-bapak yang akil balik
Kan tidak mungkin bapak-bapak nggak akil balik kan? Semuanya akil balik. Nah, yang akil balik mesti harus sholat, mesti sholatnya harus di masjid Pak. Saking pentingnya perkara tersebut, mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung percontohan, kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita lampirkan ayat-ayatnya, Pak. Setelah ayat hadis kita kumpulkan, lalu kemudian disebarlah sama RT lewat apa? WhatsApp. Nah, nggak cukup dari situ, nanti ada ketua masjid juga nyambung lagi. Ada lagi, oh iya Pak, itu betul. Nah, nanti kan saling perhatian. Bila sudah ini berkolaborasi, semuanya satu sudah paham tentang pentingnya sholat berjamaah, kumpul di satu masjid khair, masjid Miftahul Khair nih Pak. Saya yakin itu Pak, kalau misalnya subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itu orang-orang kafir Pak, orang-orang yang musuh-musuh Islam ini gemetar dia Pak, ketakutan. Jangankan orang-orang kafir, jin setan Pak, bila sudah melihat seperti itu, Masya Allah, tidak mau dekat dengan masjid dia Pak, pasti dia lari ke sana. Orang dengar azan aja, setan tuh terbirit-birit Pak, terkentut-kentut dalam hadis itu Pak. Bayangkan itu, kecirit-kecirit sambil terkentut-kentut Pak. Lari setan itu, apalagi yang azannya enak. Orang yang azan subuh ada orang tua itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata setan ini, itu pun kalau dengar apa itu ayat-ayat Allah, dengar azan tuh Pak, dia lari juga Pak. Cuman larinya dia sembunyi di balik-balik rumahnya orang yang nggak mau ke situ. Begitu selesai azan, dia pergi ke masjid lagi Pak, ke masjid lagi. Komat, begitu komat lari juga dia Pak, cuman larinya tidak jauh. Ini dalam hadis Pak, bukan kata saya ini. Dalam hadis itu larinya paling ada sekitar belakang masjid saja Pak. Dia itu melihat orang yang nggak sholat ke masjid, apalagi waktu subuh. Itu dilihat sama setan Pak. Ini ada pengurus masjid ini nggak ke masjid ini katanya gitu. Padahal dia tadi bangun itu jam 4:30. Begitu bangun, dia bilang ini masih 4:30, masih setengah jam lagi. Tidur lagi dia Pak. Begitu tidur lagi, bangun jam berapa? Jam 6:30. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Man nama, siapa yang tidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitan fi udhunih, setan itu telah kencing di telinganya itu. Kencing di telinga kita itu setan Pak. Seandainya tidak ada rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijabnya itu Pak, semuanya ini mungkin yang enggak sholat subuh itu tertulis di mana ini, di telinganya toilet WC setan. Bayangkan itu Pak. Bagaimana kalau begitu Pak? Semuanya tertulis WC setan. Pasti malu kita. Masya Allah. Balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Ya Allah. Berarti ya nggak sholat subuh, artinya apa Pak? Dikencingi setan. Masya Allah. Kalau dulu setan belum ada AC Pak, itu cuma pakai kipas saja Pak. Tidur lagi. Tapi sekarang begitu ada AC, beda lagi Pak. Supaya tidur lagi orang itu Pak. Masya Allah. Bayangkan pinternya setan ini sekarang gitu Pak. Jadi setan ini kalau nggak ditangkal Pak, Masya Allah. Maka oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Man amana billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dia yakin kepada hari akhirat. Maka ada kehidupan setelah kematian kita ini jamaah dimuliakan Allah. Kalau manusia ini ya, kita ini kan meyakini ada kehidupan setelah kematian, betul Pak ya? Hidup nih, habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Itu mati, hidup, setelah hidup mati, hidup lagi. Masya Allah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya itu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, turun ayat ini tentang memakmurkan masjid. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Jadi semuanya kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang surga, orang-orang penduduk surga. Jadi hadirin muliakan Allah, kita semuanya ini sebenarnya bukan penduduk bumi, betul? Penduduk surga yang saat ini sedang tamasya ke bumi ini, Pak. Wah, nanti saatnya mati, begitu mati kita akan pulang lagi, Pak. Maka ketika kita mau pulang ini, ya kata hadis Nabi SAW itu kan kita ini mesti harus mempersiapkan bekal kita ini, hadirin. Supaya bekalnya ini cukup, ya, karena perjalanan yang sangat jauh tadi itu, maka persiapan bekalnya mesti harus banyak. Betul Pak ya? Kalau kita mau pulang kampung kita ini hadirin muliakan Allah, Masya Allah, Lebaran, pulang kampung, begitu mau pulang kampung, bekal kita nggak cukup. Sedih nggak kira-kira Pak? Sedih, kita akan nangis. Karena apa? Nggak cukup bekalnya. Sama orang hidup itu, kalau dia mau mati, nggak siap mati, maka dia bilang apa? Ya Allah, hidupkan aku walaupun hanya sebentar. Di surah apa itu namanya, Reflem Tazin itu, ya Allah, kasih kesempatan aku untuk hidup lagi walaupun hanya sebentar, ya Allah, aku akan taat kepadamu. Mana bisa? Kalau sudah mati mana bisa lagi begitu Pak? Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hidup inilah kita ini mesti harus apa? Memperbanyak bekal. Di mana banyak, yang paling banyak bekalnya itu di mana kita bisa dapat? Ya, ini di mana? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking pentingnya masjidnya, saking pentingnya itu perkara memakmurkan masjidnya Allah. Langkahnya saja sudah dihitung pahala. Duduknya kita di sini, niat iktikafnya di sini hadir. Ini sampai maghrib sampai isya sampai pulang hadirin. Kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriktikaf di masjid sudah. Walaupun ngantuk-ngantuk, orang pengajian dia ngantuk. Orang ketawa, yang ngantuk lagi. Masya Allah, akhi, kenapa antum ini ngantuk terus? Iya, tadi malam aku bangun jam 12 sampai subuh nggak tidur, tahajud aku terus itu. Sampai sekarang belum istirahat. Subhanallah, antum ini kayaknya luar biasa nih pahaan ini, ini ibadahnya ini. Oh iyalah, wah itu. Kalau sudah bilang, oh iyalah, nggak ada lagi. Nah itu berarti apa? Itu berarti apa? Setan yang masa tadi Pak. Makanya bahaya itu, ya. Yang kedua, ada dalam kitab Nasaih Libni. Dia bilang begini, Nabi SAW bilang begini. Nanti di akhirat itu ada wajah-wajahnya orang itu bercahaya Pak. Jadi kalau mau bercahaya wajah kita nanti, itu ada 3 katanya. Yang pertama adalah orang yang sebelum adzan dia sudah di masjid. Insyaallah bisa Pak ya? Sebelum adzan dia sudah di masjid, menunggu waktu adzan. Nah itu cahayanya nanti seperti matahari, terang betul itu. Kemudian yang kedua, cahayanya seperti rembulan. Itu apa Pak Ustadz? Sudah adzan selesai, dia baru ke masjid. Masih lumayan Pak, seperti rembulan. Yang ketiga, mendrip seperti bintang. Itu orang adzan baru dia datang. Orang yang selesai komat yang terakhir baru dia datang. Tapi ada juga orang yang nggak nyala-nyala, nggak sedikit pun nggak ada. Jangankan matahari sama rembulan, nggak dapat cahayanya bintang Pak. Apa? Orang yang masbuk, yang belakangan datangnya. Kita mau pilih yang mana Pak? Mau pilih yang mana? Pasti pilih yang cahayanya bersinar seperti apa? Seperti matahari lah. Masya Allah. Tapi kita kira bisa nggak pakai itu Pak? Bisa Pak Ustaz. Siapa itu? Pak Imam lah. Pak Imam sama yang jaga waktu ini. Masya Allah. Jadi jangan cemburu nanti Pak. Jenengan jangan cemburu melihat imam, melihat pengurus masjid yang duluan datang ke masjid sebelum adzan, jangan cemburu. Itu kenapa itu kok wajahnya seperti matahari, terang benderang?
Saya rajin ke masjid, iya sampean rajin, cuman masbuk terus setiap hari. Masalahnya itu jemaah yang muliakan Allah. Kita ini mesti, makanya dalam Islam itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini luar biasa, Pak. Jadi azan itu kalau misalnya kita mau undi, itu bisa itu kita itu sampai, "Wahai Pak tukang azan, saya boleh nggak bayar kamu? Nah, besok saya yang azan ini duitnya buat kamu." Saya begitu kan, Pak. Ditamsilkan seperti itu. Saking pahalanya sangat besar fadilah azan itu. Maka jangan kasih kesempatan imam azan. Betul Pak ya? Karena imam ini sudah memborong pahala kita, Pak. Jadi pahalanya jenengan jadi jamaah ini, ketika imam dia bilang sawu sufufakum, nah sudah mulai dicatat sama malaikat. Berapa yang hadir di tadi ini? Yang tadinya ada 100 orang, maka pahalanya orang yang sholat 100 orang tadi itu diborong sama imam. Masya Allah, diborong sama imam, asalkan imamnya nih syarat dan ketentuan berlaku. Gila Allahu Akbar. Oh, di sini yang paling bagus nih suaraku. Tidak ada lah yang menandingi suaraku. Ya, kalau begitu sudah Pak, pahala yang tadi itu sudah mau dikasih sama malaikat itu, sudah mau dipasrahkan, sudah serahkan sama imam. Karena di hatinya imam tadi itu ngomong begitu, ada riak dalam hatinya imam, itu nggak jadi, Pak. Masya Allah. Jadi berat kita ini jemaah dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu, ya kita ini paling tidak kita belajar bagaimana ketika kita beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa nih, Pak? Sudah masuk Isya belum, Pak? Masuk Isya belum? Bentar lagi ya? 10 menit. Wal yaumil akhir, dia yakin kepada hari akhirat. Ukurannya akhirat itu jemaah yang dimuliakan Allah, 1 hari di bumi, 1000 tahun ukurannya di akhirat itu. Jadi kalau kita itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang ukuran kita itu hanya 1 hari, di akhirat itu hukumannya sampai 1000 tahun jemaah dimuliakan Allah. Ini makanya luar biasa ini. Hati-hati memang kita ini. Maka orang-orang yang beriman yang yakin kepada hari akhirat, ada kehidupan setelah kematian kita ini, maka ini adalah bagian daripada apa? Bagian daripada Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apanya? Kasih sayang kepada orang-orang yang beriman itu. Karena balasannya orang-orang yang beriman itu tak main-main, Pak. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, dia mendirikan sholat. Sholat wajib itu dilaksanakan di rumah atau di masjid, Pak? Di masjid, Pak. Syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tua, Pak. Nabi itu tua. Kalau sudah tua sakit-sakitan, tidak mampu ke masjid, Pak. Sama kayak tetangga saya, ya Allah, baru kemarin dia masuk Islam, saya paksa ke masjid, saya tarbiyah, saya kasih motivasi bagaimana beliau ini supaya cinta dengan musolahnya, bisa cinta dengan masjidnya. Bayangkan baru kemarin masuk Islam, baca yang paling hafal aja, Pak, yang paling hafal tuh Fatihah aja, Pak. Qul huwallahu ahad, lupa. Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq enggak hafal. An-nas apalagi? Enggak hafal, Pak. Cuma apanya Fatihah sama Al-Ikhlas itu apa coba? 2 surah ini aja, Pak. Saya paksa untuk rajin ke masjid dia, Pak. Alhamdulillah sekarang itu, Pak. Setiap subuh saya begitu datang sudah ada dia, Pak. Begitu saya datang, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam saja. Dia nggak bisa sujud, Pak. Nggak bisa sujud. Dia kalau sholat tuh pakai kursi di pojok aja, Pak. Ini orang baru masuk Islam, Pak. Masya Allah. Bayangkan kita ini yang dari lahir masuk Islam, bisa nggak begitu? Masya Allah. Sekarang alhamdulillah, Pak. 5 waktu di masjid, plus dia ini ikut duduk sama kita. Habis sholat subuh, taklim. Jadi dengarkan taklim setiap hari, Pak. Karena saya taklimnya tiap hari, bukan seminggu sekali. Jadi nasihat agama itu, Pak, nasihat agama nih,
Itu kata ulama itu bertahan di hati kita cuma 6 jam. Jadi nasihat taklim itu bertahan di hati kita tuh cuma 6 jam. Setelah 6 jam kita bercanda, kita ketawa, terbahak-bahak, merokok, kerja, aktivitas sehari-hari, lupa kita, Pak. Betul Pak ya? Lupa. Untung aja sekarang ada YouTube, www.youtube.com, ada Facebook, ada WA, ada Instagram, ada macam-macam Pak. Supaya apa? Nasihat-nasihat itu tak hilang Pak. Bisa didokumentasi. Nah kalau zaman Nabi SAW, siapa yang mau mendokumentasi Pak? Maka yang mendokumentasi adalah siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah sahabat Nabi bersama Nabi itu Pak, masya Allah, bercucuran ilmu, bercucuran hidayah, bercucuran hikmah dan seterusnya itu, tidak bakal lupa itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Mendapatkan apa? Berkah daripada doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ini kan bukan siapa-siapa, ya wajar aja kalau 6 jam cuma nyangkut itu Pak. Itu lumayan kalau 6 jam Pak. Begitu pulang dari sini, apa tadi yang diceramahkan itu katanya, lupa itu sudah katanya. Masya Allah. Jadi taklim itu mesti harus tiap hari. Taklim apa Pak Ustaz? Ya taklim sembarang lah, mau taklim fadilah berjamaah, mau taklim apa aja Pak Ustaz. Tapi kalau habis sholat subuh tuh tidak ada yang dengar, buat aja. Kata ulama itu, buat aja itu taklim itu. Pak Ustaz, tapi satu pun tak ada yang ini, tak ada yang mendengarkan taklim. Kamu ada aqua? Ada, siapin aqua. Ini teman saya Pak. Habis itu lagi taruh HP situ. Nah bayangkan kalau satu saat kamu taklim ada yang dengar, dia taklim Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Am Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, baca gitu Pak. Padahal tidak ada yang dengerin Pak. dia masya Allah, dia lakukan seperti tiap bulan, tiap hari, tidak ada bosannya Pak. Satu saat ada orang yang duduk di situ Pak. Ada duduk di situ. Lama kelamaan masuk minggu yang kedua, masuk minggu 3, masuk minggu yang keempat. 1 bulan udah 10 orang yang duduk Pak. Masya Allah. Katanya enak ya kalau dengerin taklim itu ya. Jadi apa namanya itu, bikin ketagihan. Itu Pak. Bikin ketagihan itu Pak. Jadi mendengarkan taklim itu seperti orang makan Pak. Jadi kalau dia enak, nambah. Kalau tidak enak, ya cukup sekali aja Pak. Begitu sekali besok nggak ada lagi dia. Tapi apakah kita berhenti Pak Ustaz? Nggak usah berhenti, terus saja buat. Masya Allah. Nabi kan seperti itu. Ketika belum dakwahnya ini belum diakui, dakwahnya belum terang-terangan, kan Nabi sembunyi-sembunyi dulu Pak, dakwahnya itu. Supaya tidak ketahuan sama musuh itu. Bayangkan Pak. Nah kalau kita ini kan tidak ada musuh, ngapain cari musuh? Kita nggak pernah cari musuh, betul Pak ya? Nah sekarang ini masalahnya itu kita mau buat apa enggak? Masalahnya itu aja. Nah salah satu makmurkan masjid tiap hari, mau taklim tiap hari baca hadis, silahkan baca hadis Pak. Yang paling bagus itu adalah baca hadis habis maghrib, kemudian kalau bisa habis sholat subuh itu membaca sirah nabawiyah. Atau misalnya habis maghrib Pak Imam langsung membaca sirah nabawiyah, nggak usah lama-lama, ya paling 5-6 menit lah. Habis sholat subuh nanti taklim juga apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Mau ngambil dari Sahih Bukhari barang yang bisa dijelaskan. Nggak, jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang orang-orang udah gelisah. Ini mau sholat, mau kerja ini kok malah mau betul baca taklimnya. Wah gitu. Sedikit tapi setiap hari, betul Pak ya? Sedikit tapi setiap hari. Insya Allah mau dengar taklim Pak Pak ya? Insya Allah habis maghrib sama habis sholat subuh. Aduh berat Pak Ustaz, asli berat Pak Ustaz. Saya jam 5:30 tuh udah mulai harus siap-siap mau kerja. Kalau terlambat sedikit dikurangi gajiku nanti. Kan begitu muliakan Allah. Tidak apa-apa dikurangi di gaji dunia, tapi full nanti digaji di akhirat. Masya Allah. Tapi memang ini betul-betul orang yang siap aja Pak. Kalau nggak siap ya
Istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya belum bisa jamaah di masjid ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dengan sampean beristighfar nanti Allah akan gerakkan itu. Maka di dalam ayatnya yang terakhir itu ya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, kata Allah. Nanti pasti Allah akan berikan solusi, akan berikan hidayah kepadamu, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mengambil daripada amal-amal tadi. Kita nggak bisa dengar taklim, minggu depan pasti akan, ya Allah aku mendengar betul taklim ini, hatiku sekarang lagi banyak kacau di rumah, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah kantor, masalah banyak betul. Jalan satu-satunya apa? Dengar nasihat agama. Dengar nasihat agama, Pak. Itu obatnya. Kita ini pusing, urusan kerjaan, urusan anak, urusan istri, tiba-tiba mencari kesenangan di luar. Apa itu? Mabok misalnya, Pak. Kemana lagi? Ke klub misalnya. Tapi kalau di sini tidak ada. Karena saya yakin yang masuk masjid ini adalah semuanya orang-orang iman dan takwanya sudah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Sudah jam 9.30 menit. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Karena masuk waktu saya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala karenanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.